Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya bisa berpidato dengan harapan dapat menjiwai dan membangkitkan kembali aura Pancasila dalam lubuk sanubari kita. Sholawat dan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara yang terhormat, tentunya kita tidak asing dengan kata Pancasila. Sejak kita duduk di taman kanak-kanak sampai sekarang, kita setiap kali mengumandangkan Pancasila dengan lantangnya pada saat upacara bendera. Tetapi, apakah pengamalan kita terhadap Pancasila selantang kumandang suara kita pada saat melafalkan Pancasila waktu upacara? Apakah kita sudah mampu mengamalkan Pancasila dalam kehidupan nyata? Jawabannya ada pada diri kita sendiri. Saudara-saudara, Pancasila adalah kekayaan bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Rangkuman dari nilai-nilai luhur yang digali Bung Karno, sang proklamator, Presiden Republik Indonesia yang pertama, dari akar budaya bangsa yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak dasar manusia secara universal, sehingga dapat dijadikan landasan dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang majemuk ini. Sudah seharusnya kita mengembangkan dan mengamalkan nilai tersebut dalam kehidupan. Saudara-saudara sebangsa dan senegara, sangat disayangkan jika hingga kini pengamalan Pancasila masih mengalami banyak hambatan. Pancasila jangan hanya dijadikan retorika belaka. Pancasila harus diimplikasikan dalam kehidupan nyata. Namun nyatanya, sampai saat ini pengamalan Pancasila terhalang 1000 hambatan. Bisa jadi karena adanya proses dan dinamika politik yang memanipulasi Pancasila demi kekuasaan yang hampir mengingkari nilai-nilai Pancasila. Pancasila dirasa kian meredup dan terpinggirkan. Globalisasi yang ditandai berkuasanya liberalisme dan kapitalisme semakin menggiring terjadinya krisis identitas pada manusia Indonesia. Kemana perginya para insan Pancasila? Benar-benar sudah lenyapkah mereka? Jika peristiwa ini sempat terjadi, malu kita berlindung di bawah naungan sayap sang Garuda. Saudara-saudara yang bijaksana, mari kita renungkan bersama, di manakah ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi antar umat agama seakan tak ada. Bahkan manusia tak mau menjalankan agama. Manusia seakan hidup di alam rimba. Manusia banyak yang meninggalkan tata krama. Para manusia yang merasa nasibnya tercabut-cabut, penggusuran lahan tanpa etika, serta penggusuran para pedagang kaki lima misalnya. Sudah sesuaikah dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Nasionalisme tampak terkoyak-koyak. Nasionalisme bagaikan paham tua yang telah usang termakan zaman. Demokrasi berkembang bebas, tanpa batas, tanpa identitas, dan tanpa moralitas. Persatuan dan kesatuan, laksana rumah tak bertuan. Demokrasi liberal yang berkembang di barat
dengan sistem pemilihan langsung yang dimamah mentah telah menyingkirkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kesenjangan sosial nampak jelas di kelopak mata. Inikah yang dinamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Cobalah saudara-saudara renungkan, cobalah saudara-saudara resapi betapa rapuhnya bangsa kita. Kemana perginya aura Pancasila sebagai jiwa bangsa, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai falsafah hidup bangsa? Kemana perginya? Pancasila seakan hilang makna, sepi arti, bahkan telah kehilangan rohnya. Lalu, dengan apa kita berpegangan jika Pancasila sudah sedemikian lemahnya? Saudara-saudara generasi penerus bangsa, mari kita hidupkan kembali wacana publik tentang Pancasila, tetapi jangan hanya didasari oleh romantisme historis belaka. Masa lalu yang pahit sudah dialami bangsa Indonesia. Ketika itu, Pancasila seolah kehilangan nama baik. Saudara-saudara yang bijaksana, tanggung jawab melestarikan Pancasila bukan hanya menjadi domain negara, tetapi seluruh elemen bangsa juga memiliki tanggung jawab moral. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita menginginkan Pancasila yang bangkit, bukan bangkrut. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita bangkitkan kembali gelora dan semangat Pancasila yang menggebu, mulai dari kita sendiri, agar negara kita menjadi negara maju dan berjaya. Dan semoga kita dapat menjadi manusia Pancasila yang bermoral, serta berguna bagi bangsa dan negara. Nilai-nilai luhur Pancasila harus kita hadirkan secara nyata dalam kehidupan kita. Pancasila harus terus menjadi nilai yang hidup dan bekerja dalam kehidupan kita. Nilai yang bekerja dalam kebijakan dan keputusan pemerintah. Nilai yang hidup terus bergelora dalam semangat rakyat Indonesia. Seluruh elemen bangsa dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, untuk terus memperkokoh tali persaudaraan dan persatuan, saling membantu, saling menolong, dan saling bergotong royong, serta selalu optimis bahwa bangsa kita adalah bangsa pemenang dalam menghadapi setiap tantangan yang menghadap. Kekurangan dan kelemahan tidak menghalangi kita untuk terus maju. Kekurangan dan kelemahan harus sama-sama kita perbaiki. Harus kita jadikan momentum perubahan untuk memicu lompatan kemajuan, agar kita menjadi bangsa yang kuat dan mandiri, yang berdiri di atas kaki sendiri. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.